Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman, sahabat apoteker dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya akan sharing informasi dan berbagi cerita ya kepada teman-teman semua, khususnya berkenaan dengan penggunaan obat. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai penyalahgunaan dexamethasone sebagai obat penggemuk badan, pada kesempatan kali ini saya akan kembali bercerita tentang salah satu obat yang sangat-sangat sering digunakan oleh masyarakat, namun penggunaannya tidak tepat sasaran, tidak tepat indikasi, dan tidak tepat manfaatnya. Kira-kira apa obatnya ya? Ya, obatnya adalah CTM atau singkatan dari chlorpheniramine maleate ya. Yaitu adalah obat yang digunakan harusnya adalah untuk alergi. Jadi pada kondisi alergi, gatal misalnya ya, kemudian alergi jenis lainnya, itu boleh saja menggunakan CTM pada dosis yang sesuai. Nah, perkaranya di sini, masalahnya di sini adalah penggunaan CTM itu kebanyakan justru adalah untuk membantu mempermudah tidur, atau dengan kata lain digunakan untuk obat tidur. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan coba luruskan ya. Saya akan coba sampaikan informasi yang tepat mengenai penggunaan obat CTM tersebut. Oke, teman-teman semua, CTM sendiri merupakan antihistamin golongan 1 ya, atau anti alergi golongan 1. Sebagaimana anti alergi golongan 1 pada umumnya, kelompok ini adalah kelompok yang memiliki efek samping sedasi, sedatif atau mengantuk gitu ya. Jadi efek sampingnya bisa mengantuk. Nah, sehingga efek samping inilah yang digunakan oleh orang-orang ya untuk memanfaatkannya sebagai obat mengantuk atau obat untuk tidur. Nah, namun melihat dari indikasinya yang sebagai anti alergi, maka kita bisa kategorikan bahwa penggunaan CTM untuk obat tidur itu adalah kategori penyalahgunaan obat. Walaupun efeknya benar ya, bisa menyebabkan mengantuk. Nah, sebagai informasi kepada teman-teman semua, sebagaimana obat-obatan pada umumnya, selain menimbulkan efek mengantuk, CTM juga pada konsumsi berkepanjangan itu bisa menimbulkan efek-efek lain yang berbahaya. Nah, bisa saya sebut. Pertama, misalnya bisa menyebabkan pusing ya. Kemudian area mulut, hidung, tenggorokan itu bisa menjadi kering karena efek samping dari penggunaan obat tersebut. Kemudian lebih lanjut lagi bisa mempengaruhi penglihatan. Jadi penglihatan bisa terganggu ya. Kemudian juga lebih jauh lagi bisa menyebabkan tremor dan kejang-kejang ya, karena penggunaan jangka panjang yang mempengaruhi sistem saraf. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan sesak pada bagian napas ya, dan gangguan-gangguan lainnya yang tidak dikehendaki atas penggunaan obat, tentunya dalam jangka waktu yang panjang ya. Nah, sehingga jika teman-teman kebetulan mengkonsumsi obat tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemudian termindset di pikirannya ketika tidak menggunakan
CTM tidak bisa tidur, nah itu termasuk ke dalam kategori berbahaya. Nah, sehingga ini harus dari awal, dari sekarang itu harus sudah di stop ya, dan diantisipasi sehingga teman-teman tidak keburu kelewatan menggunakan obat ini, sehingga efek samping yang tidak dikehendaki itu dapat di stop atau dibatasi ya. Nah, oke. Penggunaan CTM jangka panjang tadi itu bisa menyebabkan toleransi penggunaan obat. Nah, apa maksudnya toleransi tadi? Itu tubuh kita sudah bisa bersesuaian dengan efek histamin yang ditimbulkan oleh anti alergi dari CTM tersebut. Nah, sehingga yang seharusnya kita menggunakannya misalnya cukup 4 mg sehari ya, sudah dapat menimbulkan efek yang dikehendaki. Nah, pada kondisi tertentu nanti karena sudah toleransi, maka kita tidak bisa lagi menggunakan dosis tersebut untuk menimbulkan efek, namun memerlukan dosis yang lebih besar. Nah, di atas 4 mg tentunya nanti bisa sampai dosis yang jauh lebih besar. Nah, jadi ketika kita sudah menghadapi kondisi itu, maka teman-teman nanti harus mengkonsumsi CTM dalam dosis yang jauh lebih besar, dan itu sangat berbahaya. Dan efek sampingnya tentu juga akan jauh lebih besar nantinya ya. Nah, sehingga ini perlu diingat, penggunaan CTM itu tidak tepat untuk efek sedasi atau untuk membantu mempercepat untuk tidur atau mengantuk ya. Nah, kemudian lalu bagaimana solusinya ya ketika kita menghadapi situasi di mana kita insomnia atau kita sulit untuk tidur ya. Nah, maka ada solusi tentunya yang bisa ditawarkan pada kondisi tersebut. Nah, jadi pertama yang harus teman-teman lakukan tentu adalah bagaimana mencari akar masalahnya dulu. Teman-teman tidak bisa mengantuk atau tidak bisa tidur, itu gara-gara apa? Ada stres pikiran kah? Ada tekanan pekerjaan kah? Kemudian bagaimana pola tidurnya, bagaimana pola bekerjanya, itu bisa menjadi masalah ya, yang harus kita cari tahu dulu. Nah, jika pola kerja yang menjadi masalah, misalnya suka begadang, ya misalnya suka mengerjakan sesuatu di malam hari, yang membuat kita keasikan yang kemudian susah tidur, nah itu tentu harus dirubah pola hidupnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian jika kondisi susah tidur itu disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, maka ada baiknya teman-teman berkonsultasi kepada yang ahli, yaitu dokter ya, dokter spesialisasi tentunya masalah saraf misalnya ya. Kemudian teman-teman bisa melakukan konsultasi gangguan tidur tersebut ya. Nah, bisa jadi karena penyakit tertentu atau karena penggunaan obat-obatan tertentu yang menyebabkan teman-teman sulit untuk tidur. Nah, yang paling penting tadi adalah mengubah pola hidup. Nah, jika pola hidup teman-teman bisa dirubah, gaya hidupnya bisa dirubah, kami yakin bahwa gangguan susah tidur tersebut itu bisa diantisipasi atau bisa dikurangi. Nah, sehingga perlahan konsumsi obat-obatan yang digunakan untuk obat tidur itu bisa dikurangi atau bahkan di stop sama sekali. Sejatinya teman-teman tidak ada ya obat yang digunakan untuk gangguan tidur ya, karena kebanyakan tentu adalah menggunakan efek sampingnya. Nah, namun tentu harus dipilih obat-obatan yang ketika efek sampingnya digunakan untuk obat tidur ya atau mempermudah tidur, tentu adalah dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan medis tertentu, dan itu yang mengetahui kondisi teman-teman adalah dari tenaga medis, tentunya adalah dari dokter ya. Nah, sehingga pada kondisi di mana sudah parah, kita sulit sekali tidur, maka konsultasi ke dokter adalah jalan yang tepat, sehingga bisa dipilihkan terapi yang paling tepat. Nah, jadi kembali lagi saya ingatkan,
CTM itu bukan obat tidur dan bukan obat yang mudah dikonsumsi bebas untuk gangguan tidur, karena sejatinya fungsinya adalah untuk anti alergi. Dan efek yang paling berbahaya adalah terjadinya toleransi tadi. Ketika histaminnya sudah bertoleransi dengan tubuh, alergi tubuh tidak bisa lagi menggunakan dosis standar, maka teman-teman harus menggunakan dosis besar. Nah, penggunaan dosis besar tadi adalah berisiko terhadap efek samping yang jauh lebih besar, terutama di area tadi penggunaan di sistem saraf ya, yang mana tadi sudah saya sebutkan di penjelasan sebelumnya. Baik, itu dulu mungkin penjelasan dari saya teman-teman. Mudahan ini memberikan wawasan dan tambahan informasi lebih kepada teman-teman untuk lebih aware, lebih hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan sehari-hari ya. Dan jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak memahami secara detail tentang obat-obatan ya. Jadi jangan mendengarkan rekomendasi orang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi apoteker, silakan hubungi dokter, silakan hubungi tenaga medis yang mengerti tentang penyakit dan obat-obatan tentunya. Baik, itu dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.